Hari ini kita akan beribadah lagi seperti biasa. Sebelum beribadah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin beribadah Tuhan, kiranya Engkau yang membimbing kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita akan angkat pujian kita yang pertama. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita nyanyikannya dengan semangat. Adik-adik diharapkan untuk menyiapkan persembahan dan celengannya biar kita bisa masukkan persembahannya di celengan ya. Selanjutnya kita akan mengangkat lagu pujian. Persembahan Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai persembahan ini, mau yang memberi maupun yang tidak memberi. Tuhan, Engkau yang berkati mereka Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap berdoa sama-sama katakan amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu lagu pujian lagi. Ku ingin dengar cerita
semuanya, Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita pada hari ini. Sebelumnya, mari sama-sama adik-adik semua yang di rumah dan papa mama yang mendengarkan, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Ikuti Cici berdoa dalam hati ya. Allah Bapa kami yang baik, kami mau menerima firman-Mu. Berkatilah telinga, pikiran, dan hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan terang firman. Terpujilah namamu Yesus, kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah mingguan di rumah dan papa mama yang mendengarkan juga, hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, sebelumnya Cici mau bertanya kepada adik-adik semua, siapa di sini yang suka punya uang banyak? Jadi adik-adik coba bayangkan, adik-adik kalau punya uang banyak, adik-adik mau ngapain? Bisa beli handphone, bisa beli makanan yang banyak, bisa jalan-jalan kemana-mana saja, ya kan, sama papa mama. Bisa beli game yang banyak, bisa makan es krim, makan coklat, banyak. Nah, jadi kalau kita banyak uang, maka kita biasanya akan merasa bahagia karena kita bisa melakukan banyak hal dengan uang. Pasti semua yang di rumah juga suka kan kalau banyak uang? Nah, tapi adik-adik tahu tidak? Ada satu orang yang dia merasa tidak bahagia walaupun dia memiliki banyak uang. Namanya adalah Zakheus. Nah, jadi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Zakheus. Jadi Zakheus ini kan terkenal ya di dalam Alkitab bahwa dia adalah seorang yang badannya pendek. Tetapi melalui Zakheus, Tuhan melakukan perbuatannya sehingga kita orang percaya boleh belajar. Zakheus adalah seorang pemungut cukai bangsa Romawi yang tinggal di kota Yeriko. Nah, jadi adik tahu tidak, pemungut cukai itu kerjaannya dia mengambil uang, mengutip bunga pajak dari masyarakat. Oleh sebab itulah masyarakat atau rakyat kota Yeriko tidak menyukai Zakheus. Adik kebayang ya, misalnya harus membayar setiap Zakheus datang, minta uang gitu. Ketika berjualan, maka mereka harus membayar kepada Zakheus. Tentunya karena dia adalah seorang pemungut cukai, dia mengambil uang yang banyak. Oleh sebab itulah Zakheus kaya raya, dia punya banyak uang. Tetapi dia tidak bahagia karena rakyat tidak ada yang suka dengan dirinya. Tapi Zakheus tetap bekerja karena itu adalah tugasnya sebagai pekerja dari bangsa Romawi. Pada saat itu, bangsa Romawi sedang menjajah bangsa Yahudi. Maka rakyatnya adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi tidak suka dengan Zakheus. Pada suatu hari di Alkitab diceritakan di kitab Lukas, Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Kamu tahu adik-adik, Zakheus dia merasa bahwa saya punya banyak uang, tapi saya tidak bahagia. Lalu Zakheus mendengar bahwa Tuhan Yesus mau datang. Lalu Zakheus mencari Tuhan Yesus. Nah, badannya kan pendek kan adik-adik. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, begitu banyak orang berkerumun, Zakheus tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Lalu dia berpikir dan dia mencari cara. Oh, dan dia melihat ada pohon ara di sana. Pohon ara itu kan cabang pohonnya agak pendek dan ada banyak cabang. Jadi Zakheus manjat ke atas pohon ara itu dan dia dari atas melihat Tuhan Yesus. Ketika dia melihat Tuhan Yesus juga melihat Zakheus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Zakheus, turunlah." Karena Tuhan melihat Zakheus sangat berusaha dan berupaya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika itu juga Zakheus merasa takut. Aduh, orang-orang melihatku, begitu banyak orang yang tidak suka padaku. Pasti mereka tidak akan suka denganku. Lalu kamu tahu adik-adik, Tuhan Yesus dengan kelembutan hatinya, dia mengatakan kepada Zakheus bahwa dia mau singgah di rumah Zakheus. Wah, orang-orang Yahudi semuanya sangat ribut karena mereka melihat Zakheus itu orang yang jahat, orang yang tidak berperasaan. Tapi kenapa Tuhan mau datang ke rumahnya? Wah, saya tidak suka ini. Nah, banyak orang Yahudi seperti itu adik-adik. Nah, tetapi Zakheus karena dia merasa bahagia, dia merasa bahwa Tuhan mengasihinya dengan dia yang jahat, tetapi Tuhan masih mau datang ke rumahnya, dia ikut Tuhan. Lalu dia pun akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus, Zakheus
memiliki satu perjanjian di dalam hatinya, karena dia melihat bahwa walaupun dia adalah orang yang jahat dan berdosa, tetapi Tuhan melihat Zakius bukan seperti orang Yahudi melihat Zakius. Tuhan masih menerima Zakius dan bahkan mau masuk ke dalam rumahnya, walaupun ketika itu Zakius dianggap orang yang tidak layak karena dia jahat. Maka Zakius berjanji, di Alkitab dikatakan Zakius berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan memberikan dan membagikan setengah dari harta yang dia punya kepada orang lain. Dan kalau ada orang yang sudah pernah dia ambil hartanya, dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Jadi bayangkan ya, dari seorang yang biasanya punya banyak uang, dia berjanji memberikan setengah hartanya kepada orang lain dan juga mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang sudah dia beri, apa yang sudah dia ambil. Nah, jadi adik-adik, Tuhan memakai Zakius, Tuhan mengetuk hatinya, dan Tuhan menjadikan Zakius sebagai kesaksian hidup dan juga terang. Adik-adik, dari cerita Zakius ini kita bisa belajar bahwa di dalam apapun yang kita punya, walaupun kita kecil dan kita lemah, Tuhan memberikan kita tempat untuk melakukan hal yang Tuhan kehendaki, yaitu memberi. Dengan menyentuh hati kita, membiarkan Roh Kudus berbicara kepada kita melalui perbuatannya. Ketika kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam diri kita, maka kita akan memiliki hati yang terpanggil untuk memberi. Adik-adik bisa memberi apa pada saat ini? Adik-adik punya banyak uang tidak? Tidak. Adik-adik punya banyak kekuatan tidak? Tidak juga. Jadi adik-adik bisa memberi apa? Nah, adik-adik bisa memberi kepatuhan, ketaatan, memberikan waktu berkomitmen untuk berdoa, mengasihi teman-teman, mendengarkan papa mama. Terlebih lagi, memberikan hati yang sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kan setiap kali kita persembahan, kita juga nyanyi bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur, panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Asal kita menerima Yesus seperti Zakius di tengah kelemahannya kita, maka Tuhan akan memberikan tangannya, memberikan kasihnya sehingga kita boleh dipakai. Oleh sebab itu adik-adik, apapun yang kita punya pada saat ini, layaknya kita memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, ingat ya, diingat-ingat ya, kita mau sama-sama mengingat kenapa kita harus memberi. Ingat bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberi apa yang Dia punya kepada kita. Dia memberi hidupnya sehingga Dia disalibkan, Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Karena itu kita harus juga memberi dari apa yang kita punya. Adik-adik lebih memberikan perhatian, kasih sayang, ya, lebih memberikan sukacita, perhatian kepada orang-orang di sekeliling sehingga kita boleh menjadi berkat. Itulah yang Tuhan kehendaki sebagai anak-anak sekolah minggu. Ya adik-adik, kita tetap terus memberi ya dari apa yang kita punya. Nah, mari kita sama-sama buka Alkitab. Kita sama-sama akan membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini, diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Kita sama-sama baca ya adik-adik. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal ke-20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua dan kita boleh lebih bersemangat dan berlomba-lomba untuk memberi demi kemuliaan nama Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. God bless you. Ibadah kita telah selesai, mari kita berdoa. Doa Bapa kami dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan dan happy Sunday. Bye-bye. Kembali lagi dengan Cisara di sini. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Adik-adik, kita akan punya beberapa warta yang membuat kita semua merasa sukacita. Yaitu yang pertama, kita akan merayakan Hari Papa pada tanggal 20 Juni, hari Minggu ya adik-adik. Jadi adik catat tanggalnya, karena pada tanggal 20 Juni langsung sekolah minggu akan mengunjungi adik-adik di rumah semuanya untuk merayakan Hari Papa bersama dengan Papa dan Mama. Ingat ya adik-adik. Yang kedua, kita akan mengumpulkan persembahan juga. Ketika Rasulullah datang mengunjungi, adik-adik kumpulkan persembahannya seperti biasa, dan kita akan menyerahkannya ke sekolah minggu sehingga nanti boleh dipakai untuk pelayanan di gereja. Adik-adik jadi yang di rumah siapkan persembahannya ya, seperti hari Mama kemarin. Kita sangat bersyukur dan bersukacita buat adik-adik yang sudah rutin dan selalu memiliki hati untuk memberikan persembahan. Nah, yang ketiga, kan kita mau rayakan Hari Papa, maka akan ada prakarya atau art and craft nanti yang akan Lausu berikan di dalam grup. Adik-adik semuanya ingat kerjakan, karena nanti ketika Lausu mengunjungi, adik-adik juga boleh mengambil prakarya itu. Lausu akan cek dan kita akan foto bersama agar souvenir atau hasil prakarya itu bisa diserahkan kepada Papa untuk mengucapkan kepada Papa selamat Hari Papa. Yang terakhir, kita sama-sama diingatkan untuk senantiasa rajin beribadah sekolah minggu ya adik-adik, karena nanti kita juga akan tetap ada penilaian sehingga adik-adik boleh tetap semangat ya. Nanti kita akan ada pengumuman juara juga di acara berikutnya. Jadi adik-adik, terlebih daripada itu ingat rajin beribadah, karena itu kita juga memberi kepada Tuhan Yesus memberikan hidup kita. Baik adik-adik, demikian warta sekolah minggu. Adik-adik tetap stay safe ya, rajin berdoa juga. Ini juga lagi liburan sekolah, adik-adik di rumah. Tetap semangat adik-adik, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. X, Y, Z.